Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Junita, saya sudah di kelas 11 TK1. Sini saya akan menjelaskan tentang Linux Administration. Nah, kita langsung saja. Di sini saya sudah masuk ke Debian-nya. Kita bisa login. Kemudian kita bisa cari terminal yang ini. Nah, di sini kita bisa zoom ke yang ada 3 ini, kemudian plus, atau bisa juga pakai CTRL plus. Nah, sebelum memulai ke perintah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang ada di sini terlebih dahulu. Nah, untuk yang era di sini itu merupakan user yang kita gunakan saat kita login. Untuk mengeceknya kita bisa ketik whoIme, kemudian enter. Nah, di sini ada era ya teman-teman. Nah, untuk yang RT Debian ini adalah merupakan nama hostname. Jadi nama hostname itu adalah nama jaringan komputer yang kita gunakan. Kalau kita melakukan manajemen network, pasti setiap network itu memiliki hostname-nya sendiri. Nah, jadi RT Debian ini itu merupakan hostname jaringan komputer, bukan nama komputernya. Untuk ceknya kita bisa ketik hostname ctl. Nah, di sini ada hostname-nya yaitu router Debian, dan di sini juga ada beberapa informasinya. Ini tuh ada seperti icon name, itu ada komputer VM. Nah, di sini ada kata VM karena kita itu menginstalnya itu menggunakan virtual machine. Jadi ada kata VM-nya. Kemudian di sini juga di virtualization itu Oracle karena di sini kita menggunakan VirtualBox. Untuk operasi sistemnya itu ada Debian versi 13, kernelnya itu Linux versi 6, dan arsitekturnya itu x8664. Nah, kemudian di sebelah sini itu ada karakter khusus. Yang ini adalah gambar gelombang. Gambar itu melambangkan kita saat ini berada di mana. Biasanya tanda ini menunjukkan bahwa kita itu sedang berada di home directory. Untuk membuktikannya kita bisa ketikkan pwd. Nah, di sini itu ada /home/n. Ini tuh menunjukkan kalau saat ini kita tuh berada di home. Nah, sebagai contoh kita akan masuk ke salah satu directory. Saya akan masuk ke funksinya itu adalah cd/etc. Nah, sekarang itu kita sudah berada di etc. Nah, kalau kita ketikkan pwd, maka posisi kita saat ini tuh ada di etc. Kalau kita mau kembali ke home, kita bisa ketikkan cd/home. Maka posisi kita itu akan di home. Kita bisa ketik pwd. Nah, di sini itu kita sudah ada di home. Nah, jadi perintah cd ini tuh adalah perintah untuk masuk ke salah satu directory. Kalau untuk kembalinya itu kita bisa ketik /user. Nah, di sini tidak bisa karena saya sudah masuk ke home-nya dengan menggunakan perintah cd. Jadi kalau misalnya teman-teman masih di etc, teman-teman bisa ketikkan /home/user. Maka itu akan kembali ke posisi kita yang pertama. Nah, kemudian di sini tuh ada gambar dolar yang menunjukkan privilege kita atau hak akses kita. Nah, kalau dolar seperti ini artinya sebagai user biasa. Selain dolar, nanti ada yang namanya pagar atau hashtag. Seperti ini. Hashtag ini artinya sebagai root. Nah, root ini adalah
full access. Jadi kita tidak punya batasan untuk user kita. Nah, tapi kalau dolar itu ada batasannya. Jadi ada satu file yang dimana hanya bisa dibuka oleh root atau adminnya. Itu ada cat slash file slash long slash syslog. Nah, cat ini adalah perintah untuk melihat file yang akan kita lihat, yaitu ada file log syslog. Intinya perintah ini tuh ingin melihat isi syslognya. Kita bisa enter. Nah, di sini tidak bisa ya, karena ini hanya bisa diakses oleh root. Untuk yang user itu tidak bisa. Untuk membuktikannya, kita akan coba login menggunakan user root. Kita bisa ketik kemudian enter. Lalu masukkan password rootnya ya, yang waktu instalasi itu, bukan password saat kita mau login. Kita bisa ketikkan. Nah, sini kita sudah login sebagai root. Yang tadinya usernya itu adalah Erna, sekarang telah berubah menjadi root, dan posisi letaknya itu ada di /home/Erna. Jadi kalau misalnya kita coba buka ini, yang sebelumnya itu adalah Erna, kita sekarang berubah menjadi root, dan direktorinya itu akan disebutkan yaitu /home/Erna. Karena bagi root itu home Erna itu bukan termasuk ke direktorinya. Kalau kita ketik sini root, nah ini kita baru masuk ke yang ada karakter gelombangnya ini. Karena bagi root itu /root itu merupakan direktorinya. Tapi kalau di user itu direktorinya itu adalah Erna. Jadi kalau kita perhatikan /root ini adalah home dari root. Sekarang kita akan coba ulang untuk perintah yang tadi, yaitu cat /var long syslog. Nah, jadi untuk di Debian versi terbaru itu tidak bisa menggunakan cat /var/log /syslog, tapi menggunakan journal.ctl. Nah, di sini itu sudah ada dan ada banyak. Nah, kalau kita login sebagai root, kita bisa mengakses file directory ini. Tapi kalau kita sebagai user, itu tidak akan bisa mengakses file ini. Nah, kemudian kita akan belajar tentang tips and trick CLI. Kita akan belajar tentang menggabungkan beberapa komen, kemudian tab completion, sama command shortcut. Nah, untuk menggabungkan beberapa komen itu bisa menggunakan titik koma, kemudian tab completion ini merupakan cara untuk complete command syntax yang panjang. Untuk command shortcut yang ada di Linux itu kita ada ctrl-a, ctrl-e, ctrl-w, ctrl-r, dan ctrl-l. Nah, di sini saya sudah buka Ubuntu desktopnya, kita bisa login. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, yang pertama itu kita akan menggabungkan beberapa komen. Nah, misal di sini tuh saya akan membuat file secara acak yang akan saya buatkan. Kita bisa masuk ke terminalnya terlebih dahulu. Kita coba ketik ls. Nah, jadi misal di sini saya akan masuk ke cd dokumen, kemudian enter. Nah, di sini di file dokumen itu saya akan membuat file secara acak. Untuk membuatnya itu kita bisa meninggalkan touch, kemudian contohnya itu adalah file 1.txt, kemudian enter. Nah, jadi kalau kita ls itu sudah ada ya teman-teman. Kita akan kembali. Nah, kita akan coba masuk ke folder lain. Contoh di sini saya akan masuk ke
folder download. Nah, kemudian kita akan membuat file acaknya. Di sini ada file 2.txt dasik.b. Kemudian kita akan masuk lagi, misal saya ingin ke desktop. Kemudian kita akan membuat file .txt. Nah, kalau ingin melihat isi file directory satu-satunya itu, kita bisa ketik ls cd. Misal saya ingin lihat dokumen. Nah, itu ada, yaitu file 1. Tetapi saya ingin langsung ketiganya itu ada. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan titik koma. Kita bisa ketikkan yaitu ls dokumen, kemudian titik koma, ls download. Nah, di sini itu sudah ada, yaitu ada file 1.txt, file 2.txt. Nah, misal saya akan coba 3 langsung sekaligus dalam satu garis. Kita coba, yaitu ls kemudian titik koma, ls download dan ls desktop. Nah, ini sudah bisa ya, itu udah file 1, file 2, file 3. Nah, kemudian kita akan belajar tentang tab completion. Jadi tab completion itu, kalau misal kita ngetik komen yang panjang, kita itu bisa ketik tab agar lebih cepat. Nah, misal saya akan masuk ke CD download, kita itu cuma perlu ketikkan beberapa huruf dari kata download. Misal di sini kata down, kemudian ketik tab yang ada di keyboard, itu sudah langsung otomatis keisi. Enter. Kemudian misal kita ingin ke CD lain, misal ke CD download, ke CD dokumen. Nah, misal di sini saya ketik ini lalu tab, itu sudah bisa. Nah, kemudian kita akan belajar tentang shortcut yang ada di Linux-nya. Yang tadi itu ada ctrl-a, ctrl-e, ctrl-w, ctrl-r, ctrl-l. Nah, misal di sini tuh saya akan masuk ke file download, tetapi saya itu lupa untuk menulis kata CD. Kita bisa klik ctrl-a, maka itu akan ke depan komennya, itu ke depan komen. Dan kita bisa ketikkan CD. Nah, untuk yang ke akhir komennya itu kita bisa klik ctrl-e. Nah, ini sudah, lalu kita bisa enter. Nah, untuk ctrl-w itu berfungsi untuk menghapus katanya. Misal kita ketik cd download. Nah, di sini tuh misal kita akan masuk ke CD dokumen, tetapi kita itu salah nulis, jadi kita bisa ctrl-w, maka itu akan kehapus dan kita bisa tulis dokumen seperti itu. Nah, untuk yang ctrl-r itu, kita itu mencari history komen yang sudah kita ketikkan. Kita bisa langsung saja klik ctrl-r. Nah, misal di search ini saya ketikkan CD. Nah, kita ctrl lagi. Nah, di sini misal saya ingin ke desktop, kita ctrl-r terus. Nah, di sini ada CD desktopnya. Jadi ctrl itu kita bisa gunakan terus sampai si file directory yang kita pengen itu ketemu. Kita bisa enter.
Nah, untuk yang terakhir itu ada CTRL-L. Jadi CTRL-L itu sama dengan clear untuk membersihkan tampilan terminal kita. Kita bisa langsung CTRL. Nah, maka ini sudah bersih ya. Kita bisa lakukan lagi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan belajar password root pada Ubuntu. Jadi kalau teman-teman ingat pas kita install Ubuntu itu kita tidak ada disuruh memasukkan root password. Berbeda saat kita instalasi Debian dan CentOS itu kita akan disuruh untuk memasukkan root passwordnya. Nah, sekarang kita akan login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login. Nah, sebelum kita login ke root, kita akan membuat dulu password rootnya. Kita bisa ketik sudo passwd. Nah, kemudian masukkan untuk password yang sekolahan. Nah, setelah itu kita akan disuruh menambahkan password yang baru. Kita masukkan. Lalu kita juga akan disuruh untuk meretype-nya. Nah, ini sudah update successfully. Kemudian kita masuk ke perintahnya, yaitu su. Lalu masukkan password root yang tadi barusan kita buat. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk masuk ke root. Kita bisa Nah, di sini itu statusnya itu sudah di root, bukan lagi di user. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.